sendiri memecah sunyi, berselimut dari segala ujung, merenung melintasi bulan agung, terkurung bisu, terbendung nafsu, berhalwat dalam dahaga pekat, merebah pasrah pada dahan yang basah, ketika bulir hujan keserakahan menghujam, dan panas mentari amarah menggigit kulit memerah. Nyahkan kerakusan yang merontokkan pohon kebijakan. Si buruk rupa merapal segala doa dalam munajat penuh cinta, risal rindu tentang takdir kelabu. Aku ingin menjadi kupu-kupu, bersayap perak, mengepak melipat jarak, melintasi arroyan, berpulas hijau taman-taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman penulis dan calon penulis? Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sebuah proses kreatif dari menulis puisi. Oh iya, perkenalkan, nama saya Undani. Saya sedang berada di Kota Sorong, salah satu kota terindah di Pulau Papua. Oke, kemarin anak saya, Caca, yang masih sekolah SMP, bertanya ke saya sehubungan dengan pekerjaan rumahnya yang sedang work from home. Ya, gimana sih bikin puisi yang baik itu? Caca ada tugas nih. Begitu kira-kira pertanyaan Caca. Atau ayah aja deh sekalian bikinin, begitu. Ayah kan katanya jago bikin puisi. Aduh, anak ini kok jujur banget ya. Padahal nggak gitu juga sih, semuanya juga proses belajar. Oke teman-teman, saya jelaskan ke Caca. Gini loh Caca, kalau Caca sendiri tanya, apa sih puisi itu? Nah, saya selalu bilang, segala yang diniatkan sebagai puisi adalah puisi. Itu prinsipnya. Namun, pendapat itu hanya berlaku jika menulis puisi kita anggap sebagai hanya upaya untuk mendokumentasikan pengalaman atau perasaan. Cukup tulis apa yang kita rasa benar, kita ekspresikan yang benar-benar kita rasakan. Nah, masalahnya kalau sudah kita lempar ke ruang publik, apalagi misalnya pengen dimuat di koran, puisi harus punya ukuran estetika tersendiri. Nah, sebenarnya puisi sama saja kok dengan bentuk teks yang lain, cuma ada dua kuncinya. Pertama adalah mau ngomong apa. Yang kedua, gimana caranya. Nah, soal ngomong apa, itu kan menjadi tema, ruh, isi, dan pesan puisi. Sedangkan bagaimana caranya, itu akan menjadi estetika, menjadi tubuh dan wujud puisi. Nah, kemudian kalau dari sisi tema, pasti hanya akan menyangkut beberapa ruang lingkup. Bisa manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan dirinya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Darmono, kata-kata adalah segalanya dalam puisi. Kata-kata tidak sekedar berperan sebagai alat yang menghubungkan pembaca dengan ide penyair, seperti peran kata-kata dalam bahasa sehari-hari dan prosa umumnya, tetapi sekaligus sebagai pendukung imaji dan penghubung pembaca dengan dunia intuisi penyair. Oke, gini deh Caca ya. Jadi secara filosofi, hal yang tertulis dalam puisi itu mengacu ke makna lain yang lebih luas, atau mempertalikan diri ke dunia yang lebih luas. Nah, kalau prosa yang tertulis dimaknai hanya begitu saja. Pusing kan? Oke. Sebagai contoh begini, dalam puisi kerap kita temukan lirik "Aku mencintaimu". Nah, kalau di prosa, "aku" dan "mu" itu sudah tertuang menjadi tokoh prosa. Nah, kalau di puisi, "mu" bisa menjadi siapa saja dan apa saja. Itu bedanya. Kalau secara teknis, prosa terikat penuh dengan aturan teks, sedangkan puisi tidak. Misal, sintaksis, subjek, predikat, objek. Oke, sekarang saya kasih
satu contoh lagi dari puisinya Sajak Chairil Anwar. Aku kira beginilah nanti jadinya, kau kawin, beranak dan berbahagia, sedang aku mengembara serupa Ahasveros. Dikutuk sumpahi Eros, aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi baik juga kita pahami unggunan api ini, karena kau tidak akan apa-apa, aku terpanggang tinggal rangka. Nah, kira-kira kayak gitulah puisinya, contoh puisinya Sajak Chairil Anwar. Oke, selanjutnya buat mengingatkan lagi, kita juga di puisi bicara tentang metafora. Metafora itu pemadanan langsung satu hal dengan yang lainnya, atau melihat sesuatu dengan perantaraan sesuatu yang lain tanpa menghubungkan kata-kata hubung pembanding. Ada juga simile, adalah perbandingan langsung dengan menyamakan suatu hal dengan hal lain menggunakan kata awalan se, kata penghubung atau kata pembanding seperti layaknya, bagaikan, bagai, seumpama, sebagai, umpama, bersama, dan sebagainya. Contoh lagi nih, saya kasih masih puisinya Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang, dan dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Nah, itu contohnya dari puisi Chairil Anwar. Ada juga misalnya di puisinya Waktu punya W.S. Rendra di buku 4 kumpulan sajaknya. Waktu seperti burung tanpa hinggapan, melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan. Sayap-sayap mujizat terkebar dengan cekatan. Waktu seperti butir-butir air, dengan nyanyi dan tangis angin silir, berpejam mata dan pelisir tanpa akhir. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus kalau kita ngomongin rima itu bisa di mana aja deh, ya kan? Rima itu bisa mengacu ke sajak Melayu sebetulnya, berakal dari pantun. Baris-baris sajak tadi sebenarnya juga penuh rima. Nah, kekeliruan yang kerap terjadi, rima di akhir itu justru dipaksakan. Harusnya kita biarkan alami saja. Tapi tentu saja kalau kita bisa disiplin bunyi akan lebih baik. Nah, saya punya sebuah catatan yang menarik dari teman saya, namanya Pringabdi Abdi Surya. Kita sama-sama aktivis, katakanlah begitu, di komunitas sastra Kemenq. Beliau pernah menulis tentang bagaimana menulis puisi yang baik. Kira-kira catatannya seperti ini. Bagaimana sih cara menulis puisi yang baik? Nah, sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan di awal adalah tentang gambaran secara umum. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan kupas lebih detail lagi. Baik, yang pertama, tentu saja kita akan mengulas sebetulnya apa sih itu puisi. Puisi itu berasal dari kata poieo atau yang berarti kuciptakan, atau poiesis yang berarti menciptakan. Dari etimologi di atas, saya sering menulis puisi berarti menciptakan dunia yang baru yang berbeda. Puisi seringkali diciptakan dari kebutuhan untuk melarikan diri dari perasaan logis, serta mengekspresikan perasaan dan ekspresi lain dengan cara yang ketat dan mendalam. Namun bukan berarti puisi itu tidak logis. Nah, kemudian segala yang diniatkan sebagai puisi adalah puisi. Simpel kan? Tapi ada catatannya. Pendapat itu hanya berlaku jika menulis puisi kita anggap sebagai hanya upaya untuk mendokumentasikan pengalaman atau perasaan. Cukup tulis apa yang kita rasa benar, kita ekspresikan yang benar-benar kita rasakan. Nah, namun ada dua tujuan lain yang butuh usaha lebih. Pertama, bila kita ingin berkomunikasi dengan pembaca dan membuat mereka merasakan apa yang kita merasakan. Yang kedua, bila kita hendak menuju pencapaian estetika tertentu. Oke, itu tadi pertanyaan tentang what? Apa sih puisi?
Dan ini berikutnya kita akan bahas tentang kenapa ada puisi. Pada mulanya hanyalah bunyi. Dari bunyi kemudian menjadi bahasa. Orang mulai belajar bagaimana menggambarkan bahasa menjadi tulisan atau teks. Tulisan teks yang baik adalah tulisan yang deskriptif atau membuat pembaca mampu melihat mendengar isi tulisan. Namun, ada saatnya sesuatu tidak cukup dengan dideskripsikan saja. Ada perasaan yang bergejolak. Seakan bahasa tidak cukup lagi untuk melukiskan sesuatu itu. Di saat itulah puisi dan metafora lahir. Nah, ini bisa kita lihat pada diagram berikut ini. Artinya adalah, yang pertama, puisi tidak lahir dari perasaan kesan yang biasa-biasa saja. Kemudian, berikutnya, puisi tidak membutuhkan deskripsi atau penjabaran yang lebar dari sebuah peristiwa. Dan berikutnya, nomor 3, puisi mensyaratkan kepadatan atau efisiensi dan efektivitas kata yang kita gunakan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana sih memulainya? Oke, untuk membuat sebuah proses kreatif, sebuah puisi, kita harus membiasakan dari menulis bebas. Caranya, rutinlah menulis. Dalam sehari, sediakan waktu tertentu, mungkin sekitar 30 menit. Lebih dari itu akan lebih baik. Sendirian, matikan ponsel kalau perlu, hadapi layar putih di komputer, dan tuliskan apapun, mulai dari keseharianmu, perasaanmu, pemikiranmu, atau justru tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui. Nah, nanti cobalah tantangan berikut ini. Coba tuliskan dalam satu paragraf, misalnya, kamu melihat seseorang dan kamu jatuh cinta kepadanya. Tanpa kata cinta, rindu, dan sejenisnya. Nah, ini akan menjadi tantangan yang menarik. Oke? Nah, saya akan berbagi tip bagaimana proses kreatif tadi. Tip yang pertama adalah, puisi adalah metafora. Kata kuncinya adalah gambaran di benak pembaca. Dengan cara membandingkan atau memindahkan perasaan pemikiran pada simbol tertentu. Contoh, misal kita ingin bilang, kamu cantik. Tapi karena kata cantik rasanya tak cukup atau biasa saja, kita perlu mencari perbandingan. Misalnya, dengan mengatakan, kamu seperti purnama. Bisa jadi karena perasaan yang kita rasakan saat melihat kecantikannya mirip atau sama dengan perasaan kita saat melihat purnama. Artinya juga sebisa mungkin hindari kata-kata yang sifatnya abstrak. Kemudian, bikinlah catatan tentang kesan impresi atas sesuatu. Sebelum menulis puisi, kita perlu detail. Misalnya, yang sedang hangat hari ini adalah tentang COVID-19 misalnya, terjadinya kematian para tenaga kesehatan. Nah, kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih rasanya kehilangan sahabat, bagaimana rasanya sih kehilangan teman dan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana kita misalkan menyaksikan kematian di depan mata kita, bagaimana kita harus merasa cemas mendengar penyebaran COVID dan seterusnya dan seterusnya. Nah, artinya kita harus bisa menuliskan kata spesifik yang berhubungan atau memiliki asosiasi dengan kesan yang kamu rasakan terhadap peristiwa tersebut. Ini berarti untuk menjadi seorang penyair, menulis puisi itu berarti harus menjadi seseorang yang sensitif. Seorang penyair memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungannya. Berikut saya sampaikan sebuah suplemen dari Paradigma Subagio Sarstowardoyo yang menyebutkan bahwa pasal 1, jangan menyekatkan perhatian hanya kepada diri sendiri. Artinya, perhatikanlah diri kita, tapi perhatian kita jangan hanya tersekat kepada diri sendiri. Sehebat apapun, kita hanya punya satu kehidupan yang amat sempit dibandingkan betapa banyak kehidupan di luar diri kita. Perhatikan kepada kehidupan lain di luar diri kita. Itulah yang akan memperkaya kita dan juga membuat kita lebih mengenal siapa kita sesungguhnya. Pasal 2, sajak
yang hanya berisi sedu-sedan dan keluh kesah bukan sajak yang cukup berarti. Penjelasannya, sajak seringkali suka menempuh jalan sunyi. Sajak kerap kali berisi perayaan atas sedih dan duka. Sajak acap kali seperti meruapkan aroma darah yang menetes dari hati yang luka. Tapi sajak yang baik tidak menjadikan kesunyian, duka lara, dan luka itu sebagai alasan untuk jadi cengeng, terseduh-seduh, dan mengumbar keluh kesah. Sunyi, duka, dan luka di dalam sajak hendaknya bisa mengingatkan bahwa memang mereka adalah bagian mutlak dari kehidupan. Sunyi dan duka dan luka di dalam sajak yang penuh bermakna mampu menghadirkan alasan bahwa hidup memang berharga untuk dilanjutkan. Waduh, jadi berat ya bahasannya. Oke, nah pasal ketiga, penyair harus mempertalikan diri dengan lingkaran dunia yang lebih luas. Maksudnya seperti ini, mempertalikan diri berarti kita menaruh perhatian, meluangkan waktu untuk melihat gerak-gerik dunia, alam, binatang, benda mati, langit, dan manusia sesempatnya. Pasti ada yang luput dari perhatian kita, tapi selalu saja ada yang hanya kita sendiri yang melihat gerak-geriknya. Kita yang memberi makna pada gerak-gerik yang remeh itu. Setiap kali menemukan sesuatu dari dunia luas yang sedang diperhatikan, maka kita sedapat mungkin juga pada diri sendiri yang ternyata betapa kecilnya kita. Nah, pasal yang keempat, tema cinta abadi dalam sajak. Ini pasti menarik. Kupaslah sajak sampai ia telanjang bulat, maka yang tersisa adalah cinta. Bawalah sajak jauh mengembara, maka ia selalu bisa dikembalikan pada cinta, yaitu cinta pada indahnya kebenaran, kedamaian, dan damba untuk mewujudkan keadaan terbaik yang paling mungkin untuk dicapai. Nah, berikutnya adalah pasal 5. Sajak adalah catatan pengalaman batin dalam menangkap dan merasakan cinta. Cinta yang ditangkap dan dirasakan oleh penyair adalah pengalaman batinnya. Menulis sajak adalah menjasmanikan rasa cinta itu. Sajak adalah catatan dari apa yang dialami oleh batin yang merasakan cinta itu. Di dalam sajak, penyair tidak melulu hanya mencatat cinta, dan cinta itu saja. Dalam sajak, cinta pun kadang hanya hadir sebagai rasa. Ia bisa dirasakan dari apa-apa yang dicatatkan oleh penyair. Sajak yang baik bisa menawarkan pengalaman batin bagi pembaca, dan si pembaca juga bisa menangkap dan merasakan cinta yang ada di dalam sajak itu, atau bahkan cinta lain yang berada tidak pada sajak itu. Nah, menarik kan? Nah, itu tadi 5 pasal yang bisa menjadi suplemen bagaimana proses kreatif menulis sebuah puisi. Oke, sekarang kita akan langsung belajar tentang bagaimana menulis puisi. Nah, sebelum memulai, tanyalah pada diri kita, apa yang ingin kita capai dengan menulis puisi? Apa tujuannya? Apa gagasan kita? Apa perasaan luar biasa yang hendak kita ungkapkan? Apakah kita ingin mengeksplorasikan pengalaman pribadi, memprotes ketidakadilan sosial, menggambarkan keindahan alam, atau bermain dengan bahasa dengan cara tertentu? Dalam menulis apapun selalu ingat, apa tujuan kita menulis? Itu yang pertama. Kemudian, seperti saya jelaskan di awal, yang pertama adalah puisi adalah metafora. Artinya, metafora itu tidak boleh klise. Klise berarti metafora atau kiasan tersebut telah begitu akrab digunakan secara berlebihan, bahwa kendaraan tidak baru terlalu banyak digunakan sehingga tidak memberikan arti, makna apapun kepada pembaca karena terasa sangat membosankan. Nah, sebaliknya, metafora adalah indera. Ingat, puisi harus menstimulasi 6 indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa, dan gerak. Penyair itu menjadi kamera yang menampakkan gambaran kepada pembaca, bukan memberitahu tentang sesuatu.
Gunakan kata-kata konkret, jangan kata abstrak seperti baik, senang, bebas, bahagia. Pikirkan seperti melihat angin melalui jendela. Kita tidak bisa melihat angin, kan? Angin tidak terlihat. Tetapi pada saat yang sama kita dapat melihat angin karena dampaknya pada hal-hal yang terlihat. Kita melihat misalnya daun-daun yang mengepak. Kita melihat permukaan riak genangan air. Kita melihat seorang gadis membungkuk di dalam mantelnya, rambutnya tertiup ke wajahnya. Kita melihat seorang mencoba menyalakan sebatang rokok dan pertandingan pun berakhir. Abstraksi seperti cinta dan kematian tidak terlihat, terdengar, atau berbau seperti apapun. Tetapi mereka mempengaruhi segala sesuatu di sekitar kita, dan kita bisa menggambarkan tempat-tempat yang mereka sentuh. Nomor 2, puisi adalah bunyi. Rima pada puisi selain memperkuat bentuk juga menambah perasaan kebenaran dan pendalaman makna. Rima tidak mesti di ujung baris, ada juga rima internal. Ada banyak teknik untuk membentuk rima. Polisidenton. Beberapa frasa, kata, klausa berurutan dihubungkan satu sama lain oleh konjungsi, secara sekilas mirip dengan repetisi jika kebetulan konjungsi yang digunakan sama. Misalnya dalam puisi, dalam Hasta Indrayana. Jembatan telah mengantarkan orang bukit, menuju pasar, menuju sawah, menuju sekolah, menuju jawaban yang ditanyakan, seperti halnya air dan pasir yang mengalir dari hulu ke hilir, melewati kota, melewati nama-nama desa, melewati 1000 penyeberangan, melewati ingatan, menuju muara. Nah, itu jenis polisidenton. Kemudian yang kedua, anadiplosis. Anadiplosis dalam bahasa Yunani berarti repetisi atau pengulangan. Biasanya pengulangan kata dilakukan dalam klausa secara berturut-turut, sedemikian rupa sehingga klausa kedua dimulai dengan atau memiliki kata yang sama yang digunakan di akhir klausa sebelumnya. Contoh misalnya dalam puisinya John Milton. For Lycidas is dead, dead are his prime. Yang Lycidas and bad not left his fear. Nah, kira-kira kayak gitulah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah aliterasi. Aliterasi itu merupakan perulangan konsonan yang sama. Salah satu cara teknik ini adalah dengan menggabungkan bunyi suku kata yang sama dari dua kata atau lebih dalam satu baris atau bait. Misalnya, gudang-gudang gedung berwarna gading atau rumah merah yang murah. Nah, puisi Aan Mansur biasanya kental dengan nuansa-nuansa dari aliterasi seperti ini. Misalnya puisi yang berikut ini. Apakah kau dengar petir dari balik bilik dadaku bergetar-getir? Nah, itu aliterasinya Aan Mansur. Kemudian anafora. Bisa misalnya terlihat dari puisi berikut ini. Every day, every night, in every way, I'm getting better and better. My life is my purpose, my life is my goal, my life is my inspiration. Buying diaper for the baby, feeding the baby, flying with the baby. This is what your life is when you have a baby. Itu anafora, pengulangan beberapa kata. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan antimetabol. Antimetabol berasal dari kata Yunani yang berarti berbalik. Ini adalah istilah sastra atau alat yang melibatkan pengulangan frase dalam orde terbalik. Misalnya Socrates dengan quote-nya, eat to life, not life to eat. Atau I go where I please and I please where I go. Nah, itu namanya antimetabol. Oke, kita kemudian beranjak ke nomor 3. Puisi adalah diksi. Makna diksi sebenarnya jauh lebih luas pilihan kata. Diksi dapat didefinisikan sebagai gaya berbicara atau menulis, ditentukan oleh pilihan kata oleh pembaca atau penulis.
Diksi atau pilihan kata adalah hal yang membedakan tulisan yang baik dari tulisan yang buruk. Ada sejumlah faktor yang berpengaruh. Pertama, kata itu harus benar dan akurat. Kedua, kata-kata harus sesuai dengan konteks penggunaan kata. Terakhir, pilihan kata harus memperhatikan auden sehingga pendengar atau pembaca mengerti dengan mudah. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan beberapa tantangan, misalnya di tantangan yang kedua ini. Kemudian kita lanjut saja. Gunakan salah satu pertanyaan sebagai baris pertama, warna kata berirama dan aforisma atau kata-kata mutiara, sinkronkan dengan hal lainnya. Masing-masing kita memiliki cara untuk menyatukan bahasa yang menjadi milik kita sendiri. Kemudian lakukan penyesuaian seperlunya. Dan selanjutnya, proses kreatif dari menulis sebuah puisi adalah dengan cara mematangkan puisi. Simpan puisi yang sudah kita tulis selama beberapa hari lalu baca ulang. Apakah ada yang tampak membingungkan atau sulit diikuti? Apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki? Seringkali ketika kita menulis, kita meninggalkan detail-detail penting misalnya. Membaca kembali puisi membantu melihatnya dari perspektif orang luar, dari seorang pembaca. Perlihatkan puisimu kepada orang lain dan mintalah kritik. Jangan puas dengan tanggapan seperti, itu puisi yang bagus itu. Nah, kita tidak akan belajar apapun dari tanggapan semacam itu. Sebaliknya, temukan orang-orang yang akan memberitahu hal-hal spesifik yang perlu diperbaiki. Siapkan kamus untuk mengecek ketepatan makna, tesaurus untuk mencari sinonim, dan bacalah puisimu dengan lantang untuk merasakan bunyinya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang struktur puisi. Nah, prosa adalah tentang kalimat. Tetapi puisi bukan tentang kalimat, melainkan garis puitis. Perhatikan puisi berikut ini. Dari Subagio Sastrowardoyo, salam kepada Heidegger. Jika kita mencetak cerita pendek, panjang garis akan bergantung pada ukuran font, ukuran kertas, margin, dan sebagainya. Tetapi dalam puisi, garis adalah bagian dari karya seni yang telah kita buat. Panjang garis dan jeda baris adalah pilihan penting yang akan mempengaruhi banyak aspek pengalaman pembaca. Pertama, suara puisi. Ketika orang membaca puisi kita dengan keras atau di kepala mereka akan berhenti sebentar di akhir setiap baris. Yang kedua, kecepatan membaca. Mempersingkat atau memperpanjang garis dapat mempercepat atau memperlambat cara orang membaca. Yang ketiga, bagaimana puisi terlihat di halaman? Apakah puisi terlihat ringan, halus, dengan banyak ruang putih di sekitar garis, atau apakah garis-garisnya padat bersama-sama? Kemudian yang keempat adalah penekanan. Kata-kata di akhir kalimat tampak lebih penting dari kata-kata di bagian tengah. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari bentuk yang tepat? Puisi tradisional misalnya menekankan bentuk dan rima yang teratur. Katakanlah itu sonet, kuartin, dan sebagainya. Sementara puisi-puisi kekinian memiliki kebebasan secara bentuk. Tidak ada yang bentuknya benar-benar tepat, karena semua itu tergantung puisi kita sendiri. Pertama, biarkan ide kita mengalir. Kemudian, kembali ke puisi nanti dan kerjakan untuk memperbaiki struktur dan bentuk puisi. Selanjutnya, bereksperimenlah. Cobalah melanggar garis dan cara yang berbeda dan bandingkan efeknya. Saat kita menjalani proses ini, tanyakan pada diri kita sendiri, puisi saya tentang apa sih? Perasaan atau suasana hati apa yang saya inginkan untuk dimiliki oleh pembaca? Apakah saya ingin puisi itu bergerak cepat atau lambat? Apakah ada tempat yang saya inginkan untuk mempercepat atau memperlambat? Kata atau frase apa yang ingin saya tekankan? Kira-kira seperti itu. Nah, berikut ini saya akan bahas tentang permasalahan penyair.
Yang pertama, memikirkan hal-hal indah membuat puisi yang indah. Misal, mawar dan permata. Kita bisa setuju itu indah. Termasuk di dalam puisi kita tidak membuatnya lebih indah. Kita dapat menulis puisi yang sama indahnya dengan ikan yang membusuk atau kotoran di bawah kulkas misalnya, yang sama sekali tidak sebetulnya nggak indah. Namun keindahan sebuah puisi berasal dari bagaimana ia dibuat dan apa yang dilakukannya, bukan dari apa itu. Yang kedua, sentimentalis dalam sebuah puisi bisa berakhir dengan perasaan merengek, mengasihani diri sendiri, tidak tulus, atau memuakan yang manis, tergantung pada emosi mana penyair itu berlebihan. Jadi bagaimana cara menulis puisi dengan jumlah emosi yang tepat? Berapa jumlah emosi yang tepat untuk merasakan suatu objek? Praktek terbaik biasanya adalah membiarkan para pembaca memutuskan sendiri. Alih-alih mengatakan kepada mereka bahwa ada sesuatu yang menyedihkan, tunjukkan kepada mereka aspek-aspeknya yang membuat kita merasa sedih. Peluangnya adalah pembaca akan sampai pada kesimpulan yang sama, dan apapun kesimpulan yang mereka rasakan akan juga dirasakan. Kemudian tantangan yang ketiga ada tentang akrostik. Akrostik berasal dari bahasa Perancis akrostisi dan Yunani akrostisis, yaitu kata benda yang artinya sebuah sajak, kata lain dari puisi yang huruf awalnya baris-barisnya menyusun sebuah atau beberapa kata apabila dibaca secara vertikal dari atas ke bawah. Kita bisa misalnya membuat sebuah puisi akrostik dari nama atau nama orang yang kita cintai. Berikut misalnya dari Edgar Allan Poe, Elizabeth. Nah, kita lihat huruf pertamanya membentuk kata Elizabeth. Nah, itu yang disebut dengan akrostik. Oke teman-teman, mungkin itu pengalaman berbagi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana membuat puisi, bagaimana itu puisi, dan proses kreatif menjadi sebuah puisi yang baik. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar puisi dan bagaimana merefleksikannya, teman-teman bisa kontak saya kapanpun, dimanapun. Saya akan berikan slide-nya setelah paparan berikut ini. Oke, terima kasih teman-teman, tetap berkreatif, tetap menuangkan rasanya melalui kata-kata, karena kita tidak tahu dengan kata-kata makna sebuah hati akan terluka. Kita tidak akan pernah tahu dengan kata-kata yang mana, dengan kalimat yang mana kebaikan bisa sangat terasa. Teruslah berkreatif, teruslah berekspresikan diri, dan teruslah menulis. Salam progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.